Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Amin. Selamat datang di channel YouTube Ayas Arta Dewa, channel yang membahas alur cerita komik kesukaan Anda yang pastinya keren, menarik dan menghibur. Agar makin semangat uploadnya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya kawan-kawan. Udah basa-basinya, langsung ke intinya. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Lu Zhou mengangkat telapak tangannya. Jari-jarinya tampak seperti disetrum saat muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Dia menekuk lengannya dan mendorong telapak tangannya ke depan. Bam! Saat kedua telapak tangan bertabrakan, semburan energi vertikal melesat keluar. Hua Chongyang langsung terlempar oleh kekuatan yang mengerikan itu. Dia berputar 3 kali di udara, mendarat di tanah, dan mundur 3 langkah lagi. Matanya dipenuhi rasa terkejut. Pengelai energi palem? 6 daun, 7 daun, atau 8 daun? Dia tidak bisa mengatakan dengan pasti. Hal ini karena dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, berdasarkan ketenangan lelaki tua itu, setidaknya dia sudah berada di tahap 6 daun. Hua Chongyang tidak lagi meremehkan lelaki tua itu. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan tua, saya tidak bermusuhan dengan Anda. Mengapa Anda mengikuti saya?" Di perjalanan, Hua Chongyang memikirkannya lama sekali. Dia belum pernah memiliki teman meskipun perbedaan usia mereka cukup besar. Untuk misi ini, dia telah mengganti pakaiannya. Dia telah menduduki posisi tinggi di Sekte Nether selama bertahun-tahun. Sebagian besar waktu, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertindak. Sepanjang perjalanan Sekte Nether, jumlah elit daun 6 ke atas yang mereka bunuh memang tidak banyak, tetapi juga bukan jumlah yang sedikit. Karena itu, dia khawatir akan dikenali dan seseorang akan datang untuk membalas dendam. Lu Zhou tidak terburu-buru untuk menjawab Hua Chongyang. Sebaliknya, dia mengukur kekuatan luar biasa dari tulisan surgawi. Pukulan telapak tangan sebelumnya tidak dahsyat. Itu hanya 1/10 dari kekuatan luar biasa tulisan surgawi. Nama keluargaku Lu, aku dari Penglai. Lu Zhou setengah menggertak dan setengah serius. Kau mirip teman lamaku, teman muda. Aku salah mengenalimu. Lalu kenapa kalau aku salah mengira kamu orang lain? Saya sedang mencari Yu Zhenghai. Secara kebetulan, jawaban Lu Zhou membuat Hua Chongyang senang. Jadi, dia senior dari Penglai. Maafkan saya jika saya menyinggung perasaan Anda, kata Hua Chongyang sambil menangkupkan tinjunya. Kamu juga kenal Penglai? Aku tahu lebih banyak daripada. Hua Chongyang baru setengah mengucapkan kalimatnya ketika ia menelan sisa kata-katanya. Dia hampir saja menghancurkan rencananya. Lu Zhou sedikit terharu. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan berbohong tentang Sekte Penglai. Saat menyerang, dia tidak akan mengikuti gaya Sekte Penglai. Hua Chongyang mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Apa yang membawa Anda ke Provinsi Jing, Tuan Tua?" "Aku sedang mencari seseorang," jawab Lu Zhou jujur. "Apa yang membawamu ke Provinsi Jing, anak muda?" Lu Zhou menjawab dengan jujur, "Apa yang membawamu ke Provinsi Jing, anak muda?" Hua Chongyang menjawab, "Saya sedang mencari seseorang." Percakapan mereka terasa mekanis dan dipenuhi ketidakpercayaan. Ini adalah kejadian umum di dunia kultivasi. Lu Zhou tidak terkejut dengan jawaban Hua Chongyang. Saat ini, di langit, beberapa kultivator terbang di atas pedang mereka menuju ke utara. Mereka mengenakan jubah putih dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Hua Chongyang mendongak. Dia sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Cabang Hengku." Dia segera menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou. "Tuan tua, saya ada urusan yang harus diselesaikan. Sampai jumpa lagi." Dia menghentakkan kakinya dan melompat ke udara, mengikuti cabang Hengku saat mereka terbang ke utara. Lu Zhou juga bingung. Cabang Hengku adalah salah satu sekte Konfusianisme utama. Selama bertahun-tahun terakhir, mereka selalu menjaga profil rendah. Mengapa mereka semua muncul sekarang? Setelah runtuhnya 10 sekte besar, sekte-sekte ini mulai bergejolak. Mungkin itu karena setelah dimulainya era pemutusan teratai, mereka semua memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan sekte mereka. Lu Zhou tidak terlalu memikirkannya. Dia melangkah ke udara dan mengikuti mereka. Terbanglah dengan kecepatan penuh. Saat terbang, dia menoleh ke arah Lu Zhou. Seperti yang diperkirakan, Lu Zhou telah menyusulnya. Dia menatap orang-orang dari cabang Hengku di depannya lagi dan langsung terpikir sesuatu. Semakin tua, semakin bijaksana. Jika dia mengejar terlalu dekat, mudah sekali terjadi sesuatu. Jadi, dia memperlambat laju kendaraannya. "Senior Lu, apakah Anda juga akan pergi ke altar persembahan utara Provinsi Jing untuk menonton pertunjukan?" "Altar penyembahan surga?" Lu Zhou teringat kata-kata pelayan di Cloud Inn dan berkata, "Ya." Jantung Hua Chongyang berdebar kencang. Situasinya jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Awalnya, dia mengira ini hanyalah pengorbanan hidup biasa. Seorang elit daun 7 seperti dirinya akan mampu mengalahkannya dengan mudah jika dia pergi sendirian. Dari kelihatannya, dengan campur tangan sekolah pedang Hengku dan senior Lu dari Sekte Penglai, segalanya tidak sesederhana yang terlihat. Sebagai perbandingan, Hua Chongyang memiliki kesan yang lebih baik terhadap Sekte Penglai. Sekte Konfusianisme telah menguasai dunia untuk waktu yang lama.
Ketika Sekte Nether menaklukkan dunia, wajar jika hal itu menyinggung banyak kultivator Konfusianisme yang merupakan pejabat di ibu kota ilahi. Apakah senior Lu tahu sesuatu tentang orang yang dikorbankan kali ini? Hua Chongyang kembali memperlambat langkahnya dan menggunakan ki kebenarannya untuk menahan angin dan gelombang. Tidak terlalu. Lu Zhou berharap dia bisa memperlambat langkahnya. Siapa yang sanggup menanggungnya? Kecepatan kultivator keilahian awal 7 daun. Yu Sangrong hanyalah kultivator 1 daun. Kecuali jika dia menggunakan Wizard. Masalahnya adalah, begitu dia menggunakan Wizard, bukankah itu sama saja dengan mengungkap identitasnya? Hua Chongyang berpikir sejenak dan berkata, konon asal-usul wanita ini tidak diketahui. Dia orang jahat, ada yang bilang dia dari Loulan, ada juga yang bilang dia dari samudra tak terbatas. Singkatnya, dia sangat aneh. Setelah dia datang, ratusan binatang buas menyerang dan burung-burung menjadi panik. Di mata dunia kultivasi, ini adalah pertanda buruk. Seharusnya dia menjadi korban persembahan hidup. Setelah selesai berbicara, dia dengan diam-diam mengamati ekspresi Lu Zhou. Dia perlu memastikan bahwa lelaki tua ini tidak ada di sini untuk menculiknya. Tentu saja, Lu Zhou tidak tertarik dengan hal ini. Targetnya, tentu saja, adalah Yu Zhenghai. Kau percaya ini? Tentu saja tidak. Hua Chongyang menggelengkan kepalanya. Apakah kau akan menyelamatkan mereka? Tanya Lu Zhou. Hua Chongyang terkejut. Orang tua ini tidak sederhana. Aku tidak mendapatkan informasi apapun darinya. Dan sekarang, aku malah diserang balik. Aku di sini untuk ikut bersenang-senang, senior Lu. Namun, wanita ini istimewa. Sayang sekali dia akan dikorbankan begitu saja. Dunia ini luas, dan hati manusia tidak dapat diprediksi. Dia sudah beruntung memiliki kehidupan yang lancar. Mengapa dia harus tega mengasihani orang lain? Kata Lu Zhou. Kau benar, aku sudah tercerahkan. Hua Chongyang melihat ke depan. Cabang Hengku tidak terlihat dimanapun. Dia berkata, senior Lu, mengapa kita tidak mempercepat langkah? Tidak perlu melakukan itu. Lu Zhou berkata dengan tenang. Hua Chongyang berpikir sejenak dan menyetujui perkataan Lu Zhou. Ia segera mengangguk dan berkata, Anda bijaksana, senior Lu. Mimbar pemujaan surga sudah mati, dan tidak bisa disentuh. Tidak perlu mengikuti orang-orang dari cabang Hengku. Mereka berdua terus terbang. Mereka bergerak dengan kecepatan tetap. Mereka terbang melewati hutan dan sungai di luar kota. Kemudian, mereka melihat mimbar ibadah surga yang sederhana, hikmat, dan monoton. Itu tampak seperti lukisan tinta hijau. Mimbar tempat pemujaan itu tidak terlalu besar. Kelilingnya sekitar 100 meter. Lantainya dilapisi dengan batu biru yang warnanya sama. Terdapat anak tangga di keempat sudutnya. Di tengah mimbar penyembahan surga, terdapat sebuah panggung tinggi sementara. Sebuah salib kayu diikatkan ke bagian atas panggung. Tumpukan kayu bakar diletakkan di bawah salib. Apakah mereka benar-benar akan mengorbankan orang yang masih hidup? Senior Lu, terlalu banyak orang di sini, kata Hua Chongyang. Mereka berdua turun perlahan. Mereka melangkah masuk ke area mimbar penyembahan surga. Banyak kultivator tingkat rendah berkerumun dan mengepung platform pemujaan surga. Bunuh wanita iblis itu. Bunuh wanita iblis itu. Bunuh wanita iblis itu. Lu Zhou dan Hua Chongyang mendengar teriakan orang banyak. Mereka menoleh. Para anggota cabang Hengku yang mengenakan pakaian putih berkumpul bersama. Mereka tidak ikut berteriak. Di sebelah kiri, terdapat sekelompok kultivator yang mengenakan jubah Taois. Hua Chongyang mengerutkan kening. Seperti yang diperkirakan, keadaan menjadi rumit. Teman muda, mengapa kau mengerutkan kening? Tanya Lu Zhou. Terlalu banyak orang, berisik, jawab Hua Chongyang. Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi saja? Kita cocok sekali, kenapa kita tidak minum teh? Lu Zhou berusaha keras untuk tampak tenang dan ramah. Dia tidak mampu menampilkan kembali keagungan dan kebesaran yang pernah dimilikinya di masa lalu. Hua Chongyang menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kita sudah di sini, mari kita menonton saja. Dia telah berjanji kepada pemimpin sekte dan Tuan Ketujuh bahwa dia akan menyelesaikan misi tersebut. Bagaimana mungkin dia menyerah di tengah jalan? Meskipun situasinya rumit, itu bukan sesuatu yang di luar kendalinya. Hua Chongyang memandang salib kayu itu dan berkata, senior Lu, apakah Anda yakin Anda tidak datang untuk wanita itu? Saat dia mengajukan pertanyaan itu, matanya dipenuhi keraguan dan ketidakpercayaan. Lu Zhou tahu bahwa Hua Chongyang tidak akan mempercayainya apapun yang dia katakan. Oleh karena itu, katanya, kamu sudah tahu jawabannya. Mengapa bertanya padaku? Apapun jawabannya, Hua Chongyang tidak akan mempercayainya. Sekalipun Hua Chongyang mengaku berasal dari Sekte Penglai, dan sekalipun Sekte Nether tampak memiliki hubungan dengan Sekte Penglai, Lu Zhou tidak menyangka Hua Chongyang akan mempercayainya karena mereka adalah orang asing yang bertemu secara kebetulan dan saling mencurigai. Jawaban yang ambigu sudah cukup. Hua Chongyang menunjuk ke area di seberang para pendekar pedang berjubah putih dan berkata, orang-orang dari Akademi Taiksu juga ada di sini. Suasananya cukup ramai hari ini. Apakah kamu takut? Mengapa aku harus takut pada mereka? Jika mereka benar-benar bertarung, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, dan siapa yang akan mati, itu masih belum diketahui, kata Hua Chongyang. Kepercayaan diri adalah hal yang baik,
tetapi kepercayaan diri yang berlebihan adalah kesombongan. Lu Zhou telah melihat kepercayaan serupa pada Yu Sangrong dan Si Wuya. Terkadang kepercayaan diri ini akan membantu mereka, tetapi terkadang juga akan merugikan mereka. Di antara banyak muridnya, Lu Zhou harus memilih murid keempatnya, Ming Shiyin, yang paling dapat diandalkan. Hingga saat ini, Ming Shiyin tidak pernah mengecewakannya. Hua Chongyang tersenyum dan berkata, kepercayaan diri berasal dari kekuatan. Bukankah senior Lu juga sangat percaya diri? Lu Zhou sudah tidak lagi memperhatikannya. Dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa kepercayaan diri lelaki tua ini telah meningkat pesat. Ketika Lu Zhou melihat rak kayu itu masih kosong, dia merasa bosan. Dia berkata, ceritakan padaku tentang pengorbanan makhluk hidup. Aku tidak banyak tahu tentang dia. Selain mahir dalam bahasa binatang buas, dia juga sangat pandai bermusik. Konon, seseorang melihatnya duduk sendirian di tepi laut dan meniup trompet kerang, menarik banyak binatang buas di laut untuk menyerang para nelayan. Tentu saja, itu hanya desas-desus. Tidak ada cara untuk memastikannya, kata Hua Chongyang. Awalnya, Lu Zhou tidak terlalu memperhatikan orang ini. Namun, sulit untuk tidak memperhatikan seseorang dengan karakteristik seperti itu. Dijadikan korban hidup adalah bukti terbaik. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal, tanya Lu Zhou. Mereka mungkin anggota suku lain atau warga Gritian. Tidak ada yang tahu. Bukan hal aneh jika ada orang-orang di antara para orang luar yang memahami bahasa binatang. Memang langka untuk bisa menarik perhatian binatang, kata Lu Zhou. Saat mereka berdua sedang berdiskusi, ada kerumunan besar di depan. Banyak orang menunggu dengan cemas. Seseorang berinisiatif untuk berteriak. Ada apa? Cepat bawa iblis perempuan itu kemari. Hei, hei, hei. Semua orang sedang menunggu, warga kota Jingzhou sedang menonton. Jika iblis perempuan itu tidak mati, orang-orang tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang. Cepat, cepat, cepat. Atas desakan orang banyak, seorang pria parubaya dengan pakaian aneh, mengenakan topi brokat dan wajah yang dicat cerah, berjalan keluar dan berkata dengan suara lantang, jangan tidak sabar. Suara yang mengandung Yuan Qi itu terdengar hingga ke kejauhan. Kemudian, pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan melihat posisi matahari. Dia berkata, waktunya telah tiba. Bawalah iblis perempuan itu kemari. Kata-katanya terucap tanpa henti. Seluruh altar surga menjadi hening. Semua orang menoleh untuk melihat koridor di sebelah kiri. Sesosok tubuh ramping perlahan berjalan mendekat dari koridor. Saat cahaya jatuh pada tubuhnya, para kultivator menunjukkan ekspresi terkejut, karena mereka benar-benar tidak bisa mengaitkan gadis di hadapan mereka dengan kata, iblis wanita. Rambut hitamnya terurai di bahunya, tampak sedikit berantakan. Ada sedikit lumpur di wajahnya, tetapi itu sama sekali tidak menyembunyikan fitur wajahnya yang memesona. Pakaiannya sudah usang dan compang camping, dan dia tidak memakai alas kaki. Banyak orang memikirkan sebuah ungkapan, Nona Cons. Yang paling membuat mata orang berbinar adalah sepasang mata besar yang bersinar seperti tinta. Di balik bulu matanya yang panjang, matanya dipenuhi kebingungan. Tangannya diikat dengan tali. Kedua petani itu mengikuti dari dekat di belakang. Dia berhasil menarik perhatian semua orang. Semua mata tertuju padanya. Gedebuk, 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 gedebuk. Langkah kakinya yang indah menghasilkan suara gemerisik saat ia menginjak lantai kayu. Itu adalah melodi utama dari altar surga. Akhirnya, dia pun pergi. Terjadi kehebohan. Saat ini, Hua Chongyang dan Lu Zhou menoleh bersamaan. Rasa ingin tahu Lu Zhou tergelitik. Dia mengamati sekeliling. Yang mengejutkannya, mata kebenaran tidak memberikan informasi apapun kepadanya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah sistem itu sengaja mempersulitnya? Apakah sistem itu mencoba meningkatkan kesulitan penyamarannya? Namun, berdasarkan situasi di hadapannya, tidak ada fluktuasi ki primal pada gadis itu. Dia juga tidak memiliki aura seorang kultivator. Kalau begitu, bagaimana dia mengarahkan binatang buas itu untuk menyerang warga sipil? Pada saat itu, diskusi warga sipil memecah keheningan. Semua orang mulai mengecam. Iblis perempuan. Iblis perempuan. Yang lain saling memandang dengan bingung. Mereka hanya bisa menatap gadis itu juga. Gadis itu kini semakin bingung. Ekspresinya menunjukkan kebingungan. Dia sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang mengejutkan semua orang, tidak ada rasa takut, cemas, atau panik di matanya. Hanya ada kebingungan. Pendeta tua itu, pria parubaya di altar surga, menundukkan pandangannya. Bawa dia ke sini. Dipahami. Kedua kultivator itu mengirimkan gelombang energi untuk menarik gadis itu ke atas dan menempatkannya di atas kerangka kayu. Pendeta tua itu mengayunkan cambuk ekor kudanya.
Tali itu dililitkan 3 kali di tubuh gadis itu dan mengikatnya ke kerangka kayu. Matahari yang terik menyinari gadis itu. Rambutnya yang acak-acakan, lumpur di wajahnya, pakaiannya yang compang-camping, dan kakinya yang putih bersih tidak menyembunyikan kecantikannya. Sebaliknya, hal itu justru menonjolkan kecantikannya yang luar biasa. Apakah kau tahu mengapa dia diikat? Tanya Lu Zhou. Aku tidak. Hua Chongyang menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu dia seorang iblis? Tanya Lu Zhou lagi. Dia tidak terlihat seperti itu. Mengapa tidak? Intuisi. Hua Chongyang selalu mengingat misinya. Tentu saja, dia tidak akan melupakan tujuan kedatangannya. Bagaimana menurut Anda, Senior Lu? Menurutku dia adalah seorang iblis wanita, kata Lu Zhou. Mengapa? Lu Zhou meletakkan tangannya di punggung dan berkata perlahan. Dia tidak kaget, tidak panik, tidak takut. Bisakah orang biasa melakukan itu? Dia tidak memiliki fluktuasi Yuan Qi sama sekali, jadi bagaimana dia bisa memerintah binatang buas itu? Dia baru berusia 16 tahun. Dia tidak tahu di mana dia tinggal atau siapa namanya. Bagaimana Anda menjelaskan hal itu? Hua Chongyang terdiam karena 3 pertanyaan beruntun tersebut. Lu Zhou tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Jelas sekali bahwa Hua Chongyang datang ke sini untuk gadis ini. Tidak perlu menanyakan sisanya. Pendeta tua di atas altar itu kembali memandang matahari di langit dan berkata dengan suara lantang, waktunya telah tiba, mari kita mulai upacara pengorbanan.